Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rimujat Padilla. Saya dari program studi pendidikan matematika dari kampus IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint yang telah saya buat kembali mengenai dinamisasi Pancasila dalam hukum. Dinamisasi Pancasila dalam konteks hukum ketatanegaraan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial dan lainnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara, dalam hal ini yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tata tertib hukum Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sistem ketatanegaraan dengan berdasarkan pada nilai-nilai dan yang berhubungan dengan Pancasila dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan yang tercermin dalam sila-sila Pancasila. Nah, ketatanegaraan Republik Indonesia dibagi dalam 4 bentuk. Yang pertama, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1949. Yang kedua ada pelaksanaan UUD pada Orde Lama Demokrasi Terpimpin. Yang ketiga, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Baru pada tanggal 19 Maret sampai 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1998. Yang keempat adalah pelaksanaan UUD 1945 era reformasi. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa awal kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai 29 Desember 1949. Nah, pada tanggal tersebut, pada tanggal 27 Desember 1949 dibentuklah negara federal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat, yang berdasarkan pada RIS. Dalam negara RIS tersebut masih terdapat negara bagian Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Nah, yang kedua ada pelaksanaan Undang-Undang Dasar pada Orde Lama Demokrasi Terpimpin. Sejak dikeluarkan dekret presiden tersebut, mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis sangat dipengaruhi oleh paham komunisme. Penyimpangan ideologis tersebut berakibat pada penyimpangan konstitusional seperti Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin dan bersifat otoriter yang jelas menyimpang dari apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Puncaknya adalah adanya pemberontakan G30 SPKI yang berhasil dihentikan oleh generasi muda Indonesia dengan menyampaikan tuntutan rakyat yang isinya adalah: 1. Bubarkan PKI, yang kedua bersihkan kabinet dari unsur-unsur KPI, yang ketiga turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Nah, yang ketiga ada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 22 Mei 1998. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru juga mempelopori pembangunan nasional sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. Orde Baru berhasil mengadakan pemilu pertama. Dengan hasil pemilu pertama ini, pemerintah bertekad untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Namun kenyataannya tidak. Yang keempat ada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sampai tahun 1998 membuat pemerintah Indonesia tidak mengamanatkan nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila. Bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia, ya, terutama mahasiswa, sebagai gerakan moral yang menuntut adanya reformasi di segala bidang negara. Keberhasilan reformasi tersebut ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatan sebagai presiden dan diganti oleh Profesor B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Saya Muhammad Rimujat Padilla, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.